Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan tentang 4 perkara yang beribadah tambahan selain sholat fardu. Di mana yang pertama sudah saya sampaikan di dalam video yang lalu, yaitu hendaknya waktu-waktu setelah sholat fardu diisi dengan belajar ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Artinya ilmu yang agama berguna untuk agama, dipandang benar, dipandang sah dalam agama, bermanfaat untuk agama. Kemudian yang kedua ini kita lanjutkan. Jadi para penonton bisa tonton video ini sampai selesai dan supaya ada hikmah dalam tayangan video ini untuk Anda semua para penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatu tsaniyatu. Al-halatu tsaniyatu saya perkenalkan itu adalah takbir. Minta Allah kuasa sirah ala tahsilil ilmi, dengan tasih ngasilakan ilmu an-nafi'i kang manfaat fitini dalam agama. Perkara yang kedua, kita tidak mampu, tidak bisa untuk menghasilkan seluruh ilmu yang manfaat dalam agama. Kita tidak mampu untuk membaca semua ilmu-ilmu dalam kitab, di mana ilmu yang manfaat kita baca, kita terus kita pelajari, atau kita tidak mampu untuk mengambil berkah, mengambil manfaat, faedah dari pengajaran-pengajaran orang yang ahli ilmu agama. Karena kita tidak mampu untuk menghasilkan semua ilmu yang bermanfaat dalam agama, karena keterbatasan keilmuan kita, misalkan tidak bisa membaca, menelaah, menulis kitab-kitab, atau keterbatasan jarak dan waktu, sehingga tidak bisa mengambil faedah berkah, faedah pada orang-orang yang alim, para kiai, para ulama yang mengajarkan ilmu yang nafi. Kalau seperti itu demikian, maka yang harus kita lakukan, walakin tastaghilu, tetapi berkumpul sirah Wadai ibadati kelawan biro-biro penggerayani biro-biro ibadah, minatibri sangin zikir wa tasbih lan wa tasbih, wal qiraati lan maca Al-Qur'an, wa sholati lan sholat sunnah. Yang kita lakukan hendaknya kita menyibukkan diri, sibuk untuk mengerjakan, menetapi ibadah-ibadah yang lainnya selain belajar ilmu nafi',
karena keterbatasan ilmu alat kita sehingga kita bisa membaca, maka cara otomatis tidak mampu menghasilkan ilmu atau tidak bisa berbahasa negara dan sebagainya, sehingga tidak bisa mengambil faidah pada orang alim. Karenanya kita tidak mendapatkan ilmu yang manfaat. Maka yang harus kita lakukan adalah menyibukkan diri untuk senantiasa istiqomah melakukan ibadah-ibadah yang lain, seperti kita mengerjakan zikir di setiap waktu kita, selalu berzikir kepada Allah, mengingat mati, mengingat masa depan kita di alam kubur, di alam akhirat, mengingat berzikir, mengingat Allah, menyebut Allah, atau membaca tasbih, memperbanyak batas tasbih, mensucikan Allah, atau membaca Al-Quran, atau surat-surat sunnah. Pada kita memperbaiki mengkuno astagfir mengkuno perkara. Pada kita memperbaiki mengkuno melakukan ibadah berupa zikir, tasbih, baca Al-Quran dan surat sunnah. Iku min darajatil abidina, saking kira-kira derajate wong kang ibadah kabeh. Jadi yang kita lakukan, kalau kita tidak mampu, tidak bisa menghasilkan munafik, maka kita hanya melakukan zikir, ingat pada Allah, baca tasbih, sucikan Allah, memuji Allah, baca Al-Quran dan surat-surat sunnah. Maka yang demikian adalah derajatnya orang-orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah adalah orang yang senantiasa menyibukkan diri dalam hidupnya untuk beribadah. Wa sayyidis sholihina, dan kelakuane wong kang saleh-saleh kabeh. Sayyidis sholihina lan jalane wong kang saleh. Melakukan zikir, senantiasa zikir, baca tasbih, baca Al-Quran, surat sunnah, di samping derajatnya orang yang ahli ibadah, juga perbuatannya, jalannya orang-orang yang saleh. Walaupun kalau sudah ada alimannya, tidak akan mengkuno ibu kakek. Zikir, tasbih, baca Al-Quran dan surat sunnah iku minal faizina, saking golongan wong kang bejo kabeh, wong kang bejo kabeh. Juga termasuk bila kita sibuk dengan zikir, tasbih, baca tasbih, baca Al-Quran setiap hari, setiap kesempatan kita berzikir kepada Allah, baca tasbih kepada Allah, surat-surat sunnah, maka kita termasuk golongannya orang-orang yang beruntung dunia, beruntung di akhirat. Kemudian marhalatun tsalitsatu, kemudian kita angkat perkara yang ketiga dari 4 perkara yang harus kita lakukan di luar sholat fardu sebagai kesibukan untuk kita lakukan. Yang ketiga adalah wal-aratu tsalitsatu, utawi perkara tsalitsatu kang kaping 3. Iku atas tawila nyentol mungkulaken sira, nyentol mungkulaken sira bima kelan barang yasilu kang hasil minhu sangking ma apa khairun kebagusan ilal muslimina maring wong-wong Islam kabeh.
wa yusiru lan manjengaken apa bihima sururan ing kebungahan ala qulubil mu'minina ing atase pira-pira atine wong mukmin kabeh. Wa lan mancing bihi sikapna apa sururun hubungan ala qulubil mu'minina ing atase pira-pira atine wong mukmin. Awiyatayassar utawa nggampangaken bi kelama apa al-a'malu pira-pira amal as-salihatu kang saleh kang bagus lisanina kaduwe wong kang saleh-saleh kabeh. Perkara yang ketiga, hendaknya kita mengisi waktu kita menyibukkan diri untuk memberikan sesuatu kebaikan, memberikan kebaikan kepada orang Islam, atau memberikan sesuatu kebahagiaan hati orang-orang yang beriman, memberikan kebaikan, memberikan perkara yang bermanfaat kepada orang Islam, bantuan atau sejenisnya, atau memberikan perkara yang membahagiakan hati orang-orang yang beriman, atau dengan melakukan amal-amal saleh yang mudah, amal-amal yang saleh yang mudah dan memudahkan untuk orang-orang yang saleh. Artinya melakukan kemudahan kepada orang-orang yang saleh dengan apa yang kita lakukan. Maksudnya kita melakukan sesuatu untuk mempermudah orang-orang yang saleh. Kafir matil fuqaha'i koyo ladeni melayani wong ahli fikih wa sufiyati lan wong ahli sufi lan wong ahli agama wa taradudi lan mikir-mikir bi al-balihim ing dalam kesibukane salihin, kesibukane fuqaha sufiyah ahli fikih, atau melakukan perkara perbuatan yang saleh. Kita melakukan perbuatan yang baik untuk memudahkan urusan orang-orang yang saleh, memudahkan urusan kesibukan orang-orang yang saleh. Contohnya seperti misal melayani orang-orang yang ahli fuqaha, melayani orang-orang ahli fuqaha, orang-orang ahli fikih termasuk orang yang saleh, atau melayani orang ahli sufi, orang yang ahli dalam mensucikan hati. Setiap umat ahli sufi termasuk orang yang saleh. Walau tidak, atau melayani orang yang ahli agama, orang yang ahli agama seperti ulama, kiai, mereka pun orang yang saleh. Dan mira-miri bolak-balik selalu membantu melayani kesibukan mereka. Bolak-balik mira-miri membantu kesibukan mereka. Ahli fikih, ulama fikih, ahli sufi dan ahli ilmu agama. Nah, memudahkan mereka adalah salah satu ibadah untuk kita. Memudahkan orang yang saleh,
memberikan kebahagiaan hati orang-orang yang beriman, menebarkan kebaikan kepada orang-orang yang Islam, memberikan kebaikan terhadap mereka, saudara kita Islam, adalah merupakan ibadah tambahan, ibadah untuk kita, sebagai ibadah tambahan setelah kita melakukan ibadah salat fardu. Ketika kita tidak mampu, tidak bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, maka yang harus kita lakukan adalah baca tasbih, zikir, baca Al-Quran dan sholat, atau kita masuk kepada tingkatan perkara yang ketiga, kita hanya memberikan perkara kebaikan kepada orang Islam atau memberikan sesuatu yang membahagiakan terhadap hatinya orang-orang beriman, atau memudahkan urusan orang-orang yang soleh, orang ahli fuqaha, orang sufi, dan orang ahli agama, mudahkan urusan mereka. Wasailan lumaku it'amil fuqara'i indahan na'imangan wa mufakir wal masakin lan wong miskin. Atau kita dengan cara berusaha untuk memberikan makan kepada orang-orang fakir, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Watarotuti masalah adal wariti, dan bolak-balik dinamiri, misalkan bolak-balik kita melayat orang-orang yang sakit, kita wirawiri, misalkan melayat nyambang orang-orang yang sakit, atau mentaziah orang senansia, orang yang mati, sampai mengantarkan ke dalam kubur, mengantarkan kuburan. Fakulu zalika mengkotai saben-saben menggunung kabeh, memberikan kebaikan kepada orang Islam, memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman, membantu memudahkan urusan orang yang soleh, kemudian memberikan makan kepada orang fakir miskin, orang sakit bila kita melayat, menjenguk jenazah orang mati, kita takziah sampai mengantarkan ke kuburan, maka semua itu adalah abdul dan nawafil saat tinimbang sangking piro-piro sunnah, tinimbang sangking piro-piro sunnah. Semua itu tadi lebih utama daripada ibadah amalan-amalan sunnah. Fa'inna hadiri, maka setune mengkono-mengkono iki kabeh yang tersebut di atas, perkara yang ketiga, itu ibadatun ibadah. Semuanya itu adalah merupakan ibadah. Memberikan kebaikan, membahagiakan orang lain, meringankan urusan orang-orang soleh, memberi makan orang fakir miskin, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah sampai ke kuburan, semuanya itu adalah ibadah. Wafiha, lan iku ing dalam matur, lan iku ing dalam semua yang tersebut, dikun utawi ana welas lil muslimina maring wong Islam kabeh. Jadi semua yang tersebut di atas adalah ada kasih sayang kepada orang-orang Islam, ada manfaat untuk orang Islam, memberikan kebaikan kepada orang Islam, kebaikan yang bermanfaat untuk mereka, memberikan kebahagiaan untuk orang-orang beriman, membahagiakan hati orang-orang beriman, maka itu bermanfaat untuk mereka, meringankan orang soleh, manfaat untuk mereka, memberikan makan, manfaat untuk orang fakir dan orang miskin,
jenguk, maka kita jenguk adalah manfaat untuk menambah kesembuhan mereka, semangat dalam hidupnya. Ziarah pada jenazah sampai ke kuburan itu manfaat untuk keluarganya, meringankan beban keluarganya. Kemudian walhalatu rabi'atu utahi perkara kang kaping papat. Walhalatu utahi perkara rabi'atu kang kaping papat iku alat taqwi, iku alat taqwiyah. Yaitu Allah wajiro ala dzalika ing atase mungkul-mungkul kabeh. Artinya keempat ini kita tidak mampu untuk melakukan seperti yang ketiga. Jadi bila kita tidak mampu melakukan perkara yang ketiga ini, tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang Islam, tidak bisa memberikan kebahagiaan yang membuat hati orang mukmin bahagia, tidak bisa meringankan tugas beban orang-orang yang soleh, tidak bisa melayani orang ahli fikih, orang ahli sufi, orang agama, tidak bisa memberikan makan orang fakir miskin, hanya bisa bila menjenguk orang sakit dan hanya bisa mengantarkan kubur jenazah. Pastabir mongko ketunggulo sira dihajatika kelawan hajatira. Iktisaban korona bergawe ala nafsika yang ngatasi awakirnilo ala ayanika utai ngatasi keluarga nilo. Maka yang harus kita lakukan adalah kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita. Tidaknya kita sibuk bekerja untuk mencari penghasilan, kebutuhan untuk diri kita sendiri dan kebutuhan untuk keluarga kita. Waqad salima lan teman-teman selamat sapa al-muslimuna wong-wong Islam min kasang sira wa amanu lan aman sapa wong Islam sapa muslimun melisanika sang lisanira wa yadika lan tanganira wa salima lan selamat laka kadhe sira laka karo sira apa jinuka agama sira di dalam terkab nalika orang nglakoni sira maksiat lan ing maksiat patanalu mongko patanalu mongko sira bidzalika keran mengkono kabeh darajat asabil yamin ing derajate wong kang duweni buku catatan amal saking tangan. Jika kita manfaat, kita tidak mampu, bila tidak mampu untuk melakukan perkara yang ketiga, maka kita hanya sibuk untuk bekerja, mencari nafkah untuk kebutuhan diri sendiri dan kebutuhan keluarga. Dan pastikan orang Islam, saudara kita Islam, pastikan selamat dari gangguan kita. Artinya di dalam bekerja, pastikan orang lain selamat dari gangguan kita dan mereka aman dari lisan dan dari tangan kita. Dalam bekerja, mencari kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan keluarga, pastikan orang Islam yang lainnya selamat dan aman dari kejahatan lisan dan tangan. Dan agama kita akan selamat, dan agama kita akan selamat apabila kita tidak melakukan maksiat. Agama kita akan selamat apabila kita sebagai orang
orang beragama apabila tidak melakukan maksiat. Nah, ketika kita bekerja tidak mampu melakukan perkara yang ketiga, tidak mau memberi makan orang miskin karena kita sendiri orang miskin, kita hanya bisa menjenguk orang sakit, hanya bisa mengantarkan jenazah sampai kuburan, apalagi memudahkan, memberikan kemudahan kepada orang-orang yang soleh. Maka yang harus kita lakukan adalah kita sendiri bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga kita, dengan catatan kita jangan sampai mengganggu orang Islam yang lainnya, jangan sampai menyakiti dengan lisan dan tangan kita. Maka agama kita akan selamat apabila kita tidak melakukan maksiat. Menyakiti sesama Islam adalah maksiat. Menyakiti orang-orang Islam dengan tangan dan lisan adalah maksiat. Maka bila mereka selamat dari tangan dan lisan kita, maka agama kita aman. Apabila kita menyakiti mereka di dalam bekerja, di dalam bersosialisasi, bergaul dengan sesama Islam, sama manusia, tidak menyakiti mereka, maka agama kita selamat. Kebalikannya, bila kita menyakiti mereka, maka agama kita akan rusak. Nah, ketika agama kita selamat karena dalam bekerja kita tidak menyakiti siapapun dengan lisan dan tangan kita, maka kita akan mendapatkan memperoleh derajat seperti derajatnya orang yang menerima buku catatan amal yang diterima dari tangan kanan. Inlam takun senajan Allah sapa sira iku min ahli taraqi, saking ahli munggah, lima qawat sabina maring pira-pira derajate wong kang ngene walaupun derajat kita jauh daripada derajatnya orang-orang yang terdahulu, yaitu orang-orang yang sudah melampaui cara ibadah kita jauh, cara ibadah mereka jauh dibandingkan ibadah yang kita lakukan. Walaupun demikian, kalau kita bekerja mengambil perkara yang keempat adalah bekerja dengan tidak menyakiti siapapun, maka kita ditemankan di derajat orang-orang yang menerima buku catatan amal terima dari tangan kanan, walaupun derajat kita jauh dari derajatnya orang-orang yang ahli ibadah yang sudah mendahului kita. Pada mongko utawi iki derajat iku aqal darajati luwih iki derajat lima komati dini ing dalam pira-pira derajate agama. Maka derajat sama seperti orang-orang yang menerima buku catatan amal dengan tangan kanan adalah derajatnya orang-orang paling minimal, paling sedikit, paling rendahnya derajat yang akan kita terima, yaitu derajat orang yang menerima buku catatan amal diterima dari tangan kanan. Wa mau barang badaja sausi tingkatan. Artinya adapun perkara setelah perkara yang keempat, adapun perkara setelah perkara yang keempat, perkara yang ketiga adalah perkara yang pertama adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Perkara yang kedua adalah melakukan zikir, wirid, baca Al-Quran. Kemudian
Perkara yang ketiga adalah memberikan kebaikan kepada orang Islam, memberikan kebahagiaan kepada orang yang beriman, melayani orang-orang yang saleh, memberi makan orang fakir miskin, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah sampai kubur. Kemudian yang keempat yaitu bekerja memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya, asalkan tidak menyakiti siapapun di antara orang-orang Islam. Maka perkara yang selanjutnya, perkara yang setelah perkara yang keempat, bahwa mengikuti hajat. Perkara yang setelah perkara yang keempat, jadi perkara yang kelima, di luar dari perkara yang keempat, selebihnya dari perkara yang keempat, itu lima ini setengah saking biro-biro penggerak biro-biro setan. Jadi perkara yang kelima di luar dari perkara yang keempat adalah perbuatannya setan. Yaitu wadani kalau mengkono marah itu saya yakin perbuatan setan perkara di luar dari perkara yang empat iku bi antas tahira kelawan to nungkulakan sira, yaitu contohnya menyibukkan diri. Walhamdulillah, kita mohon kepada Allah agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan di luar atau di luar dari perkara yang keempat ini. Di atas sabila kalau kita ketemu siro bimakan barangnya dimukang dibukakan apa tidak kayak kemeliro. Yang kelima ini adalah perbuatan-perbuatan setan, itu diantaranya sibuk dengan perkara yang bisa mengumpulkan agama. Orang-orang yang sibuk dalam hidupnya merobohkan agamanya sendiri, itulah perbuatan-perbuatan setan, perkara selebihnya dari perkara yang lain. Dia mengelarang istirahat mencari kaulah beribadi lain ta'ala sehingga Allah menyakiti sesama hamba Allah, menyakiti Islam. Yang pertama adalah perkara yang di luar dari perkara empat adalah perbuatan-perbuatan setan, tindak tanduknya perbuatan setan. Contohnya adalah orang-orang yang berusaha merobohkan agama Islam. Itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang kafir itu jelas berusaha merobohkan menghina Islam. Orang munafik berpura-pura dan Islamnya, tetapi dalam hatinya benci dan berusaha merobohkan Islam. Inilah perkara di luar dari perkara apa? Itu perbuatan perilaku setan. Atau menyakiti sandara Allah, memfitnah orang Islam, mengadu domba kepada sesama, itu adalah perbuatan setan. Pak Haji mau taiki derajat, Pak Haji mau taiki perkara di luar dari perkara. Jadi di perkara yang kelima adalah sudah masuk kepada perbuatan setan. Haji mau taiki perkara dikurut batul harikina derajate wong kang rusak-rusak kabeh. Bahaya pamoko sira andakuna yang menolong sira iku bihati tawbati indalam iki pangkat. Maka tingkatan yang di luar dari perkara empat ini adalah tindak lakunya setan, perilakunya setan, seperti yang dilakukan orang-orang kafir, musuh-musuh Islam yang berusaha menjatuhkan Islam, dan orang-orang munafik berpura-pura Islam tapi dalam hatinya berusaha menjatuhkan Islam.
dan perbuatan setan berupa memfitnah sesama Islam, maka tingkatan yang seperti ini adalah tingkatan orang-orang yang binasa. Maka takutlah jangan sampai kita semua menduduki tingkatan ini, yakni tingkatan yang kelima. Mulai tingkatan pertama belajar ilmu agama, tingkatan kedua zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatan ketiga memberikan kebaikan kepada sesama, dan tingkatan keempat bekerja memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya, dan tingkatan berikutnya yang kelima yakni tingkatan perbuatan setan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan orang-orang yang ahli membuat kerusakan di bumi ini, orang-orang yang ahli memfitnah, orang-orang yang ahli mengadu domba sesama manusia, sesama muslim, sesama mukmin. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari melakukan perkara yang kelima, di luar dari perkara pertama, perkara kedua, perkara ketiga, dan perkara empat. Mudah-mudahan kita dijaga dari perkara yang kelima, itu perkara-perkara yang menjadi perbuatan setan, seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, orang-orang yang memusuhi Islam, orang kafir dan orang munafik, dan dilakukan oleh orang-orang yang hanya mengadu domba, membuat kerusakan di atas bumi Allah ini. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Al-Fatihah. Kemudian kita sambung insyaallah nomor 35, wa'lam innal abda fi haqqi dinihi ala thalathati darajatin. Maka tahuilah sesungguhnya hamba di dalam hak beragamanya itu mengikuti atas 3 macam tingkatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.